Saya mau menjelaskan mengenai istilah-istilah infinite, infinity, infinitude, tak terbatas, tak terhingga, dan tak terlainnya. Intinya ya, kalau ada angka 0, dia itu infinite, atau infinity, infinitude, itu kan tidak ada batasnya. Itu semua mencerminkan level kesadaran. Angka infinite itu ada enggak sebenarnya? Atau infinity, kalau kita bikin angka, kita matematis ini. Atau infinitude. Ya. Gimana dengan angka 1? Misalnya di sini ya, ini ada angka 0, ini angka 1, ini 2, 3, 4, dan seterusnya. 1 juga itu adalah infinite. Bagian dari infinite. Bagian dari infinitude. Bagian dari infinity. Level 1. Kenapa dia itu satu itu infinite dan dia infinity dan dia juga infinitude? Karena angka 1 itu sebenarnya convention. Nggak ada angka 1 itu. Yang ada 0,9999999. Ya, convention kita bilang 1. Jadi ini adalah, yang ini adalah infinity, infinite, infinitude level 1. Yang ini infinite, infinity, infinite level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Paham ya saudara-saudara? Jadi ketika saudara bicara angka 1, angka 2, angka 3, itu adalah bagian dari infinity atau infinite, atau dari infinitum. Ya. Nah, menurut Aristoteles, yang aktual itu infinite itu nggak ada. Kenapa? Sekalipun dia sudah infinite di sini, kita masih bisa tambahin 1. Infinite ditambah 1 jadi apa? Jadi infinite juga. Sudah jadi infinite ditambah 1 lagi. Jadi nggak pernah ending. Jadi semua potential. Jadi saya setuju sama Aristoteles. Nah, kaitannya dengan Urantia gimana? Kita jelaskan ini. Nah, ini semua mencerminkan level kesadaran. Ya. Jadi infinite, tadi yang saya jelaskan, 0 adalah infinite one, atau kita sebut the infinite one, the infinite two, the infinite three, the infinite four, the infinite five, the infinite six, dan dia ini mengisi semua ruangannya infinite. Nggak pernah lepas, selalu ada. Sekali lagi kalau dia sudah keluar dari situ, nanti dia masuk lagi. Nanti kita lihat maksudnya itu gimana. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa di Urantia terus ada infinite one, the infinite one, ya, dan ada infinitude. Dan ketika dia punya kehendak, ya, karena dia ada di dalam bersama-sama mereka, dia masuk di dalam ruangan yang infinitude, maka muncullah AM. Ya, jadi ketika dia ada di sini muncullah AM, dan AM ini kemudian berevolusi menjadi the infinity. Jadi AM ini adalah infinite juga, dan dia juga infinity. Paham? Kalau begitu the infinite one bisa jadi infinite two dong. Jadi infinite sama. Konsepnya sama. Saya ambil contoh ya. Nah, misalnya ya, ini kan the infinite one. Ini infinitude. Ini AM. Dia berevolusi jadi apa? Jadi sempurna jadi apa? Jadi the universe father. The universal father itu ya infinite two. Dia berevolusi. Bagian dari infinity. Ini mencerminkan apa? Ini semua mencerminkan level kesadaran. Infinite one, level kesadaran. Infinite level kesadaran. Level kesadaran Bapak yang sempurna itu yang dia bilang sempurnalah seperti aku, dan dia merasa dirinya sudah sempurna. Itu dia di infinite one. Nah, dia di infinite two sebenarnya. Berarti the universal father ini nanti garisnya jadi di sini infinite two. Dia berevolusi. Paham ya saudara-saudara? Ya. Jadi dia dalam garis ini, the universal father adalah bagian dari infinite. Level 2. Infinite. Ya. Sekarang kita sepakat kita sebut dia infinite two. Ya. Nah, infinite itu siapa? Ini the universal father. Ya, yang tadi yang ini dia berevolusi. IM-nya itu tadi terus berevolusi menjadi apa? Jadi the supreme. Supreme-nya apa? The infinite three. Ada di mana? Di infinitude. Jadi tetap tidak keluar, ada di dalam infinitude. Nah, seperti the supreme, dia ada dalam infinite, dia kan punya kehendak lagi. Dia seperti yang pertama tadi, I am tadi. Dia punya kehendak lagi, dia pengen bebas dari perangkap itu, jadi supreme.
Dia pengen jadi ultimate. Nah, jadi si Supreme ini di Infinite Tree, dia sekarang Infinite Tree ini jadi Infinite Tree. Ya, sorry. Ya. Nah, sekarang dia jadi Infinite Tree, the Supreme. Ya. Dia mau jadi apa? Dia berevolusi jadi the Ultimate. Ultimate ini Infinity Four. Nah, jadi garis ini, itu semua namanya garis deity absolute. Jadi waktu kita sebut dia Infinite One, ya, ini garis deity absolute sebenarnya. Infinity Two, garis deity absolute, deity absolute. Kalau gitu, evolusi infinitud itu apa? Nama lain dari infinitud, ketika dia berproses, namanya unqualified absolute. Dan kita tahu unqualified absolute itu selalu ada sebagai penyeimbang. Nah, ketika dia sebagai penyeimbang, si deity absolute ini exhaust, ya, dia disatukan oleh siapa? Oleh universal absolute. Nah, jadi kembali lagi, ketika universal father ada di sini, garis infinity ini artinya, jadi garis infinity ini itu juga adalah garis infinite spirit. Ya, infinity jadi infinite spirit, infinite jadi universal absolute. Jadi apa? Kemudian jadi I am. Ya, jadi I am. Jadi ini semua garis I am yang kita sebut the infinity. Dan the infinite, the infinity, ini infinite spirit. Nah, infinite spirit menentukan evolusi kesadaran daripada deity absolute itu. Dan dia jadi universal. Namanya beda, tapi hakikatnya sama. Ya, namanya infinitur, tapi sebenarnya dia unqualified absolute. Namanya infinity one, tapi sebenarnya dia deity absolute. Ya, total deity. Paham saudara? Jadi saudara lihatnya, ada pengulangan-pengulangan di dalam itu. Jadi sekarang kita nggak pusing lagi. Begitu saudara baca unqualified absolute, oh itu tuh infinitur. Ya. Nah, ini kan tadi ada universal father, ya sekarang ini ya universal father. Sekarang mau berevolusi jadi supreme being kan? Nah ini supreme being, ini universal father. God the seven absolute ada di mana? God the sevenfold. Ya di sini nih. Ya dia lagi berevolusi nih. Ya ini atau ada di sini. Dia di bawahnya ini. Itu rentetan dia sampai dia menjadi God the supreme. God the sevenfold, the creator son, ancient of days, supreme being, semua itu di bawah ini semua. Menuju ke supreme being. Nah, nanti dari sini, dari supreme, atau supreme atau supreme being, dia akan berevolusi ke ultimate. Nah, di antara ini sama ini ada sonnet, macam-macam. Ya. Tapi simplified-nya, sekarang naturannya simple. Ya. Jadi infinite, the infinite one, infinite two, total deity selalu berinteraksi dengan unqualified absolute. Ya. Dia hanya berevolusi kalau dia punya kehendak. Jadi kalau Bapak juga waktu dia masih sendirian, dia masih belum punya kehendak, ya dia itu adalah bagian dari hati. Ya, bagian dari hati. Ketika dia punya kehendak, lahirlah itu infinite spirit. Ya. Nah, di akhirnya DT absolute sama unqualified absolute itu energinya udah habis dua-duanya, ya disatukan oleh ya dia menjadi infinite. Jadi apa? Jadi I am lagi. Jadi I am. Nah, ini sebenarnya harus saya sampaikan di akhir presentasi. Tapi saya kira saudara akan bingung. Lebih baik saya kasih di awal, baru saya uraikan satu persatu. Paham ya? Terima kasih.